Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Nasid. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang jenis penelitian eksperimen tentang frekuensi tree experimental research gitu. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 4 PGSA 3 yang beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada Nadia Faisaroh, NIM 508, ada Yulia Widya Stuti, ada NIM 542, dan saya Hisam Nasid 54561. Nah, selanjutnya rumusan pada kali ini adalah apa sih pengertian dari penelitian eksperimen itu? Ayo, ada yang tahu nggak gitu? Yang kedua itu adalah apa yang dimaksud dengan pre-experimental research gitu. Yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan quasi experimental research. Yang keempat terakhir yakni ada apa yang dimaksud dengan true experimental research gitu. Nah, itu yang kita jelaskan pada pemaparan kali ini. Nah, sebelum jauh, kita harus mengetahui terdahulu apa sih pengertian dari eksperimen. Eksperimen adalah percobaan atau disebut juga eksperimen dari bahasa Latin experiri yang berarti menguji coba. Adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Kalau menurut versi KBBI berarti percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran atau suatu teori dan sebagainya. Nah, itu tadi tentang pengertian dari eksperimen. Intinya itu adalah pengecekan atau menyalahkan hipotesis, bahkan bisa mengenali hubungan sebab akibat dari gejala tersebut. Itu yang dimaksud dengan pengertian eksperimen. Nah, yang kedua ada, kita masuk pada bagian kedua, ya ini kan ada pre-eksperimen design atau apa sih kalau kita dengar itu dikatakan pre-eksperimen design adalah karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuknya variabel dependent. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Bentuk pre-eksperimen design ada beberapa macam, yaitu 1. On-site case study, 2. On-group pre-test post-test, 3. Intake group comparison. Selanjutnya yaitu pengertian dari kuasi. Pengertian penelitian kuasi atau eksperimen semu merupakan penelitian eksperimen yang tidak sekuat eksperimen murni. Disebut eksperimen semu karena dalam penelitian eksperimen jenis ini banyak variabel yang tidak bisa dikontrol. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya yaitu jenis rancangan eksperimental kuasi. Terdapat dua jenis rancangan pada kuasi eksperimen, yaitu 1. Post-test only control group design, 2. Pre-test post-test only control group design. Selanjutnya yaitu pengertian true experiment research. True experiment research. Penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Ciri yang paling mendasar dari penelitian eksperimen yakni adanya perlakuan atau treatment
di mana penelitian eksperimen sesungguhnya karena kelompok subjek dipilih secara random, adanya kelompok perbandingan terhadap kondisi guna meminimalisir pengaruh variabel lain atau pengganggu. Nah, selanjutnya yaitu desain penelitian eksperimen sesungguhnya. Ada 4. Yang pertama yaitu randomized subjects control group pretest post-test design. Desain penelitian ini merupakan desain penelitian yang cukup banyak dilakukan dalam eksperimen sesungguhnya. Dalam penelitian eksperimen ini menggunakan kelompok pembanding antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding dilakukan secara acak atau disebut dengan random assessment. Dan yang kedua yaitu Solomon Tree Group Design. Pada desain penelitian ini menggunakan 3 kelompok, di mana 2 kelompok tersebut merupakan kelompok pembanding. Dan yang ketiga yaitu Solomon Four Group Design. Desain ini dapat membuat beberapa perbandingan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan penelitian X. Dan yang terakhir yaitu factorial design. Penelitian factorial design adalah modifikasi dari true experiment, yaitu memungkinkan adanya variabel moderator yang mempengaruhi treatment terhadap hasil. Nah, selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dapat muncul dalam penelitian eksperimen sesungguhnya. Yang pertama yaitu adanya kekompleksan dalam mengontrol lingkungan penelitian. Kedua yaitu faktor luar dapat mempengaruhi intervensi yang mempengaruhi hasil penelitian. Dan yang ketiga yaitu interaksi yang terjadi antara kelas eksperimen dan kelas pembanding. Dan yang terakhir yaitu cenderung dilakukan selama periode waktu yang lebih singkat. Namun, dapat juga penelitian ini dilakukan terlalu lama. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan penelitian eksperimen sesungguhnya. Metode eksperimen merupakan pendekatan yang terbaik untuk menentukan efek kausal dari treatment, memiliki potensi tingkat kontrol yang tinggi terhadap lingkungan atau yang disebut juga dengan variabel asing atau variabel perancu. Metode ini juga memiliki kekuatan yang untuk memanipulasi variabel. Ketelitian kontrol menjadi ciri dalam penelitian eksperimen yang baik diterapkan dalam bidang pendidikan. Ketersediaan waktu yang cukup dalam memberikan intervensi atau treatment, kelas eksperimen dan kelas pembanding berada dalam kondisi yang sama. Cukup sekian materi yang kami sampaikan mengenai jenis penelitian, penelitian eksperimen, pre, quasi, true, experimental research. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.